Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, rafi'ud darajat wa yarfa'us samawat, wa huwa alladzi yuqabbilu taubat 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan alladzi fassara 'alaihi al-ayatil bayyinat wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa ba'da dzalik fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha ya ikhwah, fattaqullaha ayyuhal ikhwah la'allakum tuflihun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat, sadaqallahu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, ikhwan dan akhwat, a'azanallahu wa iyyakum. Betapa kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Tabaraka wa taala di Masjid Uswatun Hasanah beserta antum semua yang terlihat pada pagi hari ini dalam keadaan berbahagia. Bukankah demikian? Kita bahagia karena dapat mengamalkan atau melakukan berbagai amal sholih sebagaimana keterangan-keterangan yang telah kita pahami sebelumnya. Tidak ada alasan bagi kita semuanya apabila mengaku sebagai seorang muslim dan mukmin sekaligus untuk tidak berbahagia, terlebih bisa mengerjakan berbagai amal sholih. Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita akan hal itu dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh Muhammad, tersebab karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dengan kedua perkara tadi berbahagialah kalian. Jadi karunia dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita harus berbahagia. Apa karunia Allah pada kita? Segala hal, dari mulai kenikmatan fisik, entah itu pendengaran, penglihatan, pengecap dan seterusnya, hingga kenikmatan materi lainnya, itulah karunia. Kemudian rahmat merupakan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua perkara tadi kita semua harus berbahagia, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tadi maka berbahagialah kalian. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Jika kita simak beberapa media yang berkaitan dengan inspirasi mu'alaf, di luar sana dapat kita jumpai orang-orang yang baru saja mendapatkan dua hal ini dari Allah, karunia dan rahmat. Masya Allah, mereka begitu bahagia terlihat lewat cucuran air matanya, lewat tutur katanya. Mereka rela meninggalkan keluarga yang semenjak lama mencintai dan melindunginya. Ia siap meninggalkan perusahaan yang sudah lama dirintisnya, tersebab ia telah mendapatkan dua hal yang justru selama ini memang ia cari, yaitu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah mu'alaf itu betul-betul menginspirasi kita yang telah muslim semenjak lahir.
betapa kita harus lebih bahagia semenjak lama dibanding mereka yang baru mendapatkan karunia dan rahmat Allah itu. Karena dua hal tadi telah kita dapatkan semenjak kita memang dalam buayan orang tua kita. Para Allah dan ya Allah wa berkaitan dengan hal itu, saya kira para hamba masih mengingat apa yang kita bahas pada materi sebelumnya tentang qaul atau ya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an dari 3 alasan. Masih ingat? Laula salasun itu. Jika bukan karena 3 perkara. Satu di antaranya adalah sujud, lalu kemudian ta'lim, dan yang ketiga adalah sujud. Dan dalam sholat subuh telah kita kerjakan tadi, diawali juga dengan sunnah-sunnahnya. Para hamba Allah, kata Umar bin Khattab, jika bukan karena 3 perkara, maka aku lebih menyukai aku lebih menyukai untuk bisa segera berjumpa dengan Allah. Karena telah kita bahas kalimat itu, maka saya melalui podium ini ingin menguatkan tentang perjumpaan dengan Allah itu. Jika kita termasuk orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dan Al-Quran membahas panjang lebar tentang itu di beberapa surat. Jika kita jujur, serius, ingin berjumpa dengan Allah, karena itu merupakan puncak dalam kenikmatan, perhatikan hal ini dari hadis Nabawiyah, yaitu memelihara sholat subuh diantaranya. Saya bacakan sebuah riwayat, bisa para hamba temukan dalam Sahih Bukhari. Hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Ismail an Qais an Jarir ibn Abdullah qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari layla يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وسبح بحمد ربك wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa qabla al-ghurub. Ini hadis terdapat dalam atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya terjemahkan dari mulai Ismail an Qais an Jarir dari Abdullah. Jarir bin Abdullah ia berkata, "Kunna indan Nabi." Kami berada bersama Nabi SAW atau di sisi Nabi SAW. Fanadhara ilal qamari lailah. Pada suatu malam kami bersama Nabi, dalam riwayat yang lain di pekuburan Baqi. Ya, kemudian Rasulullah memandang bulan, yakni al-badra. Dalam riwayat ini disebutkan bulan yang dilihat adalah sedang bulan purnama. Tanggal berapa? Tanggal 14. Maka ada lagunya dalam Doel Sumbang itu, atau siapa itu, Cang Bulan. Padahal terangnya bulan itu hingga tanggal 15 atau 16. Karena itu ada sunnah setiap bulan namanya sunnah saum ayyamul bid. Bayd artinya kan putih, abyad putih. Karena memang di tanggal kita saum ayyamul bid itu bulan sedang terang-terangnya, meskipun saumnya siang hari gitu. Tapi yang dimaksud putih memang malam harinya bulan sedang purnama. Para Allah. Kemudian Rasul bersabda, "Faqal innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan ini. Jelas tidak ada hijab, terang tapi tidak menyilaukan, utuh terlihat bahkan menyejukkan. Banyak sekali rasa, sensasi
sesuai dengan kejiwaan kita masing-masing ketika melihat purnama. Syahdu sekali. Lalu Nabi melanjutkan kalimatnya, la tudamun fi ru'yati, kalian tidak akan terhalangi. Tudamun bisa dua artinya, bisa tidak terhalangi, bisa juga tidak ngantri, tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ketika kita melihat bulan purnama, tinggal melihat saja ke atas dan tidak perlu berdesak-desakan, bukan melihatnya. Dan juga tidak ada yang menghalangi. Ini tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in istata'tum alla tughlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jika kalian sanggup alla tughlibu, untuk tidak terkalahkan, untuk tidak dikalahkan, untuk tidak dilemahkan, ya, ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, untuk bisa mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Kira-kira sholat sebelum terbit matahari sholat apa? Subuh. Sholat sebelum matahari tenggelam sholat apa? Asar. Selalu disinggung dua sholat ini. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin ini, dia akan masuk. Tanyakan para ahli ilmu, apa sholat dua waktu dingin? Yaitu sholat subuh dan sholat asar. Selalu digandengkan. Nah karena itu ada harapan, siapapun di antara kita yang mampu menjaga secara istiqomah sholat subuh, kita akan mulai setiap perjumpaan nanti satu hadis terus begitu nyicil tentang keutamaan sholat subuh ini. Satu di antaranya adalah bisa menyebabkan mata kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penghalang dan tidak perlu ngantri berdesak-desakan. Berdoalah pada Allah sendiri-sendiri di keheningan malam, di waktu-waktu mustajab, agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Itu yang ingin saya tambahkan dari mukadimah ini terhadap apa yang kami sampaikan pekan lalu tentang alasan Umar bin Khattab untuk tetap bertahan di dunia meskipun beliau sangat ingin berjumpa dengan Allah. Ternyata satu di antara yang menyebabkan perjumpaan dengan Allah adalah menjaga sholat subuh dan sholat asar. Bukan berarti isya, maghrib dan duhur tidak diperhatikan. Seluruhnya memiliki keutamaan. Namun ada dua kunci di antara 5 sholat itu yang menyebabkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih nikmat daripada perjumpaan itu. Termasuk isi surga sekalipun tidak tergantikan. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan tiket itu, hadirin, dengan menjaga 2 waktu ini. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya mengenai materi sirah nabawiyah. Jika diperkenankan oleh hadirin sekalian, karena kita sekarang berada di hujung bulan Syamsiah, di tahun Syamsiah maksud saya, pekan ketiganya, dan otomatis kita akan berjumpa lagi tahun depan jika Allah menghendaki usia kita sampai padanya. Maka izinkan kami untuk membawakan tema sirah nabawiyah, mengupas kitab Al-Yawm An-Nabi, keseharian Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Dr. At-Tuwairi. Kita akan bahas kitab tipis itu tentang keseharian Nabi SAW agar kita bisa meniru manusia mulia itu, sehingga umur kita bisa meniru keberkahan umur Nabi SAW, singkat tapi begitu berkualitas, begitu memiliki pengaruh atau dampak yang sangat positif. Lalu apa yang akan kita bahas pagi ini? Jika antum tidak berkeberatan, kita akan bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan bala, musibah, sebagai sebuah mentalitas. Karena hampir 1 tahun kita menghadapi wabah COVID-19 ini, ya, yang dikenal kemudian dengan istilah pandemi. Karena pandemi ini sifatnya apa? Mengglobal. Itu. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang perlu kita jadikan kata kunci
untuk menjawab semua persoalan ini, sehingga kita punya mentalitas yang sangat bagus. Apakah antum setuju membahas ini? Baik, kita mulai dari perkataan ulama terlebih dahulu sebelum kita loncat pada ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kita ya? Saya ingin mulai dari perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Para ulama bisa menemukannya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ini tentang sebuah syarat kalau negeri itu ingin terbebas dari bala. Masya Allah, ini sangat menarik untuk kita kaji para ulama. Yuk kita simak. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa qila, berkata Imam Al-Qurtubi, ya, dan dikatakan kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa'ahluha ma'sumuna minal balad. Kata beliau, setiap negeri kullu baldatin yakunu fiha arba'ah. Setiap negeri jika memiliki 4 orang ini, maka yang harus kita perhatikan 4 orang ini, harus kita hadirkan, harus kita wujudkan 4 orang ini. Atau dibalik terjemahnya, jika ada 4 orang di suatu negeri, itu bebas saja menerjemahkan ini, maka fa'ahluha ma'sumuna minal bala. 4 orang mempengaruhi satu negeri. La haula wala quwwata illa billah. Maka penduduknya ma'sumun, ma'sum, akan dilindungi, akan dijaga, dihindarkan daripada bala, musibah. 4 orang. Masya Allah, siapa? Ayo kita wujudkan di tiap RW gitu. Terlalu banyak kalau tiap RW. Ya sudah, satu negeri deh 4 orang. Masa dari 260 juta nggak mampu menghadirkan 4 orang ini gitu. Sehingga musibah kok masih ada ya pada kita. Beliau ahli tafsir mengatakan ini tentu berdasarkan ilmu syar'i, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka 4 orang ini? Isma'uman situ. Yarhamukumullah. Pertama adalah imamun adilun la yadlim. Pemimpin yang adil, ia tidak akan berlaku zalim. Pemimpin yang adil dan tidak zalim. Ini yang unsur pertama agar suatu kaum, suatu bangsa tidak terkena apa? Bala musibah. Pemimpinnya dulu memang. Saya tidak ingin memancing dengan pertanyaan apakah pemimpin kita sekarang adil dan tidak zalim. Saya tidak ingin berkata demikian. Tolong jangan pancing-pancing juga ya. Gitu. Bahaya. Sensitif. Ya pokoknya saya ingin bicara syarat saja, sedang tidak ingin bicara negeri manapun. Kalau memang musibah itu kita alami, berarti PR-nya bukan mengomentari yang sedang terjadi dari oknum-oknum ini, tapi berikutnya hadirkan orang-orang ini gitu. Pilih berikutnya, hati-hati kalau milih gitu. Karena berefek pada apa? Pada keutuhan, bukan keutuhan, pada keselamatan suatu bangsa seluruhnya. Kehati-hatian itu bukan karena kecocokan warna, bukan karena kecocokan hobi, tapi kemaslahatan umat. Nanti kalau mau milih RW, milih RT itu betul-betul dilihat dia bertanggung jawab nggak pada keluarganya. Kalau keluarganya saja diterlantarkan, bagaimana mungkin dia bisa mengurus warga? Perhatikan sholatnya. Bagaimana mungkin dia memperhatikan urusan lain kalau urusan sholatnya saja diabaikan? Sangat penting. Saya punya literasi banyak terkait itu kalau mau dibacakan satu-satu dari petunjuk-petunjuk para ulama. Yang pertama adalah imam yang adil dan tidak zalim. Karena imam yang adil pula lah yang menjadi satu di antara 7 orang yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi alladzi la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat
yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Satu di antaranya pertama adalah imamun adil. Adil. Adil itu apa ya? Proporsional, bukan sama rata. Gitu. Panjang lebar berbicara tentang adil. Saya kira harus ada tema khusus berbicara tentang itu. Ya. Sampai salah kaprahnya masalah adil hingga menjadi sebuah syarat yang akhirnya tidak jadi-jadi itu di masalah poligami juga. Harus adil katanya. Adil, salah dipahami definisi adilnya, nggak tanyakan pada ulama. Masya Allah. Dalam kitab-kitab para ulama itu saya temukan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, adil itu ada definisinya, termasuk dalam perkara yang tadi. Gitu. Jadi bukan adil berdasarkan pikiran sendiri-sendiri, sehingga tidak mungkin terwujud tuh poligami. Gitu, itu bang, ada definisinya. Ya. Jadi sementara ini pemimpinnya dulu, pemimpin yang adil dan tidak zalim. Kezaliman ini juga bahaya. Nanti dalam sebuah riwayat yang lain di Imam Muslim, riwayat Imam Muslim bab birrul walidain kalau tidak salah, bab amal soleh dan kebaikan. Nomor hadisnya saya terlupa. Pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pahala yang sangat banyak. Laksana gunung-gunung. Bal aksar kalimatnya, bahkan lebih banyak dari itu. Namun ketika datang ke hadapan Allah tiba-tiba pahalanya hancur berhamburan. Gitu. Kenapa? Karena si fulan ini wa daraba hadza wa zalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza. Dia si fulan ini telah mendolimi si fulan, telah mengambil harta si fulan tanpa hak, telah memukul si fulan, telah memaki si fulan. Ketika orang-orang yang didolimi ini menuntut pada Allah dan orang yang mendolimi punya pahala, maka pahalanya diambil, diberikan kepada yang didolimi sesuai dengan kadar kedolimannya. Bayangkan kalau yang didoliminya itu satu bangsa, lalu dia tidak punya pahala sedikit pun, atau punya pahala tapi karena banyak yang didolimi habislah pahalanya. Maka bagaimana caranya supaya keadilan tetap tercipta? Karena memang keadilan Allah lah yang maha adil. Maka dosa-dosa orang yang didolimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Begitu. Bisa dibayangkan. Itu adalah orang yang tadinya datang kepada Allah dengan pahala yang sangat banyak, tapi kemudian karena kedoliman akhirnya dia bisa mendapatkan dosa yang begitu banyak dari orang-orang yang didolimi. Jadi bangkrut. Taflis, bangkrut. Betul-betul bangkrut. Bukan rugi lagi. Kalau rugi kan balik modal, nggak dapat untung. Tapi kalau bangkrut, modalnya pun nggak kembali. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi unsur pertama yang Imam Al-Qurtubi sebutkan agar suatu negeri itu penduduknya terhindar dari bala adalah imamun adil. Kapanpun Anda menempati posisi-posisi itu, dari lingkup terkecil hingga yang tertinggi, bertakwalah pada Allah. Tirulah para pendahulu dari salafus shalih, jadikan mereka panutan. Tidak perlu teori-teori barat dalam memimpin. Sudah cukup kita punya tokoh-tokoh teladan, tiada duanya. Kalau orang-orang barat memunculkan tokoh-tokoh Marvel dan apa itu? Tokoh Marvel itu apa aja coba? Ada Iron Man yang rasanya cina gitu. Iron Man, ada apa lagi? Captain America, Wonder Woman, tapi Kak Ucing dijadikan judul Catwoman, ayah Ucing Danten. Kenapa? Karena mereka tidak punya figur. Superman, ya, Superman di kita. Karena mereka tidak punya tokoh panutan, mereka hadirkan tokoh-tokoh ilusi. Kita bertebaran, masya Allah. Dan Rasulullah sebagai masterpiece-nya. Jadi kalau nanti menjadi posisi apapun di tengah umat, pemimpin terkecil maupun lingkup terbesar, tirulah para salafus shalih. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah ya Rabbi.
tokoh-tokoh besar. Mereka sudah kembali menemui Allah dalam keadaan mulia. Siapa kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, orang kedua yang akan menjadi wasilah termaksumnya suatu penduduk dari musibah adalah wa'alimun ala sabilil huda. Orang yang berilmu, orang alim, ahli ilmu di atas jalan petunjuk. Dia teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Keilmuannya tidak luntur di hadapan jabatan dan harta serta wanita. Banyak dalam sejarah Islam pun disebutkan para ulama yang berbelot, yang berkhianat kepada umat ketika ia ditawarkan duniawi. Banyak fatwa yang akhirnya dirubah untuk kepentingan seseorang karena ia mendapatkan materi. Banyak. Jangan tanya saya siapa, nggak tahu, pokoknya banyak. Hari ini berkata haram, besok lusa dapat posisi berkata jadi haramnya tinggi, berkurang dikit. Jadi haram, bukan saya ngomong. Saya nggak ingin kena delik lah pokoknya. Ini penting. Wa'alimun ala sabilil huda. Karena memang ulama yang teguh dan di jalan Allah, berkata benar di depan orang yang dikagumi dan ditakuti, itu bukan perkara ringan, hadirin. Karena orang yang mampu melakukan itu, ulama yang bertahan pada posisi ini, dia biasanya dalam keadaan terjepit. Kalau tidak diasingkan, meski penjara. Kalau tidak diburukkan citranya, meski dirogal, dibunuh. Sudah banyak hadirin dalam catatan sejarah, baik di masa lampau sekali maupun di masa-masa kontemporer hari ini. Banyak sekali ulama-ulama yang akhirnya harus menemukan atau menemui berbagai rasa sakit secara fisik maupun psikis, secara materi maupun non materi, tersebab mereka harus menggenggam bara api sunnah Nabi SAW, mempertahankan yang hak. Diminta untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan keinginan seseorang, namun mereka tetap dalam pendirian. Akhirnya mereka diasingkan. Siapa contohnya di masa kontemporer? Namun di antaranya Hasan Al-Banna, di antaranya siapa lagi? Said Qutb, Masya Allah, saya sangat menyukai tafsir beliau. Lalu ada Omar Mukhtar yang di Libya itu melawan Italia. Beliau adalah guru ngaji, anak guru ngaji anak-anak. Itu jadi inspirasi buat kami para guru. Ternyata para bujari itu lahir dari para guru. Lalu ada Buya Hamka, Masya Allah, dia di penjara tanpa ada persidangan, tanpa ada pembuktian salah apapun. Jadi kalau Anda mau menjadi ulama, atau anak Anda siapa jadi ulama, siapkan mentalitas ini, hadirin. Masya Allah. Alhamdulillah terlahir. Yang kedua apa tadi? Wa'alimun ala sabilil huda. Sulit gak hari ini mencari pemimpin yang adil dan tidak zalim? Sulit. Kalau sulit mencari, maka jangan putus asa. Kalau mencari memang sulit, yang mudah umpamanya hadirkan kalau gitu. Cetak. Bisa? Bisa kalau kita punya sistemnya. Ayo kita didik anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin adil. Ajarkan mereka orang-orang besar di masa lalu itu dengan segala keagungannya itu. Menjadi inspirasi dari sirah-sirah itu. Lalu, sulitkah hari ini menemukan ulama yang sabilil huda? Bisa dibilang langka juga. Langka. Sulit menemukan mereka yang tidak tergantung pada materi. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Masya Allah, beliau anak seorang pedagang. Kemudian seorang guru melihat bakat dari Imam Abu Hanifah, mengusulkan pada orang tuanya, anakku ini jangan di pasar gitu.
anak harus ngaji, ini cerdas sekali. Dia terlihat ketika yang lain sedang bermain, dia malah baca Quran, menghafalnya dan baca buku. Diajak main oleh temannya dipaksa malah nangis. Ini keren nih, jarang yang begini. Anak-anak yang lain nangis karena tidak bisa main. Anakmu jangan dimasak. Oh begitu ya Syekh. Iya. Meskipun memang di pasar juga cerdas itu, bantu orang tuanya ngitung itu. Ketika orang tuanya kebingungan nyari konsep dagang, dikasih tahu oleh anaknya. Masya Allah. Ya kalau gitu orang tuanya juga mendukung secara moral, secara material, atau biayaan gitu. Setelah jadi ulama pun Masya Allah, dia ngajar di salah satu tempat. Kemudian beliau mendapatkan santunan dari Baitul Mal, namun beliau tolak. Apa ini gitu? Ini dari Baitul Mal untuk Anda sebagai pengajar, membina umat gitu. Enggak, ambil pulang gitu. Jangan. Beliau mencukupkan diri dari kiriman orang tuanya. Imam Nawawi yang kitabnya Riyadhus Shalihin sedang kami kaji di pada Sumka itu. Kami bahaskan satu persatu tentang siapa beliau. Belum masuk ke hadis pertama di Riyadhus Shalihin, kami masih berjalan-jalan lama tentang biografinya, tentang keluhuran ilmunya, tentang muqaddimah kitab syarah Riyadhus Shalihinnya pun belum beranjak ke satu hadis pun, masih di syarah awalnya, masih di muqaddimah. Karena itu pun sudah lautan ilmu, Masya Allah. Jadi ulama hari ini memang sukar sekali mencari orang yang sabilul huda. Kalau memang sulit, kalau gitu kita cetak ulama-ulama yang demikian. Karena kehadiran mereka berimbas pada keselamatan suatu kaum, pada suatu negeri. Itu yang keberapa? Yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Yang ketiga, wa masyaikhun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yujarriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Yang ketiga adalah para tokoh, para tetua. Masyayikh di sini tidak diartikan ahli ilmu, karena tadi alim sudah di posisi kedua. Dalam wa masyayikhun di sini para tokoh, para pemangku kebijakan juga. Meskipun kategorinya bukan imamun yang puncak gitu. Para tokoh nanti, para tetua yang dituakan. Wa masyayikhun, mereka apa yang mereka lakukan para tetua ini, yang ditokohkan ini? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yujarriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Amar ma'ruf nahi munkar. Para tetua mengajak para pemuda untuk mencegah yang mungkar dan saling mengingatkan, menyuruh pada yang ma'ruf. Lalu apa? Wa yujaridun. Mereka memberikan dukungan secara nyata, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan materi maupun dengan hal-hal lainnya. Memberikan dukungan untuk menunjang dalam hal apa? Ala talabil ilmi wal Qur'an. Terhadap terselenggaranya menuntut ilmu, baik itu kajian-kajian, baik itu mengadakan madrasah-madrasah, baik itu mengadakan sekolah-sekolah, majlis ta'lim, dan juga Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an dengan tahfidz umpamanya. Berikanlah dukungan Anda. Kalau memang nggak bisa dengan ngajarnya, karena belum hafal Quran, kalau gitu dukung dengan harta Anda. Oh, saya memang belum punya, saya termasuk orang-orang fukoro. Kalau begitu dukung dengan pikiran Anda, dengan tangan Anda untuk menulis, dengan lisan Anda untuk bicara. Berikan dukungan itu semua, wahai para tetua. Karena kehadiran Anda dalam hal mendukung amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mendukung juga tentang ilmu dan Quran, itu bisa mencegah datangnya bala pada suatu negeri. Jangan sepelekan dukungan. Itu contoh majelis taklim ini. Apakah didukung? Kalau tidak, mana mungkin terjadi. Apakah majelis taklim yang lain, maksud saya yang ada di sekitar kita, yang berkaitan dengan ilmu dan Quran didukung? Adakah DKM punya program tentang umpamanya satu hari satu ayat? Ada waktu 10 tahun yang lalu. Ya dukung, terus dukung.
dukung dan makmurkan meskipun hanya 2 orang yang berjalan. Karena dukungan ini berimbas pada pencegahan. Gitu. Bukan vaksin semata-mata yang memang sedang dimungkinkan sekarang ini. Tapi hal-hal seperti inilah justru yang tidak bisa manusia teoritiskan. Ini ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar saja, menghadirkan ulama pemimpin yang adil, ulama yang lurus begitu di jalan Allah, kemudian para tetua yang memberikan dukungan. Tetap konsisten mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa mereka? Nih. Wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan perempuan-perempuan mereka, baik itu perempuan yang pemimpin, maksud istri dari pemimpin, istri dari ulama, istri dari para tua, istri dari seluruh masyarakat. Nisa'uhum masturatun, mereka menjaga auratnya. Maka ada doanya itu, Allahumma stur aurat. Ya Allah, jaga aurat saya. Masturatun, mereka menjaga aurat mereka, la yatabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak melakukan tabarruj sebagaimana tabarruj jahiliyah yang pertama. Silakan dibuka dalam surah Al-Ahzab itu tentang tabarrujal jahiliyatil ula. Maksudnya apa tabarruj di sini? Ya, perempuan tidak menutup aurat. Mereka mempertontonkan itu semua. Ya, hilang rasa malu. Sederhananya begini ya, kalau kita lihat IG, Instagram itu, akan kita jumpai di media sosial, bukan Instagram, tapi juga media yang lain. Perempuan-perempuan berhijab bahkan itu TikTokan gitu. Apakah Ustaz melihatnya? Iya, saya melihatnya. Tapi memang bukan disengaja melihatnya. Pas nyekrol saja kok ada itu gitu. Saya kan agak wow. Ada perempuan berhijab. Kenapa aing sok bulujun mah geus teu aneh gitu. Ini yang berhijab. Aduh, gila gelap-gelap teh geuning. Ya Rabbi, nyari apa sih dia? Eksistensi. Saya kira fenomena TikTok ini yang tidak hanya merambah anak-anak remaja, tapi juga bocah hingga yang tua. Saya kira ini sebuah fenomena yang mengindikasikan bahwa kita tidak percaya pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencari eksistensi makhluk. Eksistensi dari makhluk butuh pengakuan dari orang tentang keberadaan kita. Justru dalam konsep syariat, kita itu harus terasing sebetulnya, harus tidak terkenal. Dicari memang keterkenalan hari ini, kefamousan itu. Apalagi memang ujung-ujungnya ya nyari duit gitu dari situ. Dengan cara-cara yang tidak elegan. Ya, aya nurutan kawas lonok sendiri. Dengan cara sangat sebutan lonok saja. Ya. Ada bahaya ya bisa diperkarakan. Hari ini undang-undang ITE segala berupa teh gini. Ya, pencemaran nama baik. Saya kan nggak sebut nama awalnya, pokoknya bunglon saja. Kok bayangkan dengan bahasa yang tidak, kok bisa diviralkan? Lalu dari itu mendapatkan pundi-pundi, famous lah. Lalu anak kita kan korbannya waktu ada undangan kajian itu ke daerah Tasik, pelosok sekali. Saya hadir ke sana. Ketika beres kajian itu ingin silaturahmi karena ada warga yang sakit. Lalu saya jumpa, di tengah-tengah jalan menuju rumah warga yang sakit itu, anak-anak itu rasanya jadi gitu turutan kabeh. Tebak sering astagfirullah lebih ka dieu eta si eta cepet. Jeung aya kuota di ka dieu teh asup leuweung acan. Itu sampai bayangkan fenomena. Nah, yang paling para perempuannya yang berjilbab itu, ya, aning ditiung tapi sengaja dadanya ditonjol lagi. Ya Allah ya Rabbi,
Ningali artinya sebenarnya ningali, tapi dari penceramah itu memang buat kami jadi statistik, jadi sebuah data. Dan memang harus dibaca fenomena itu agar bisa memberi solusi penawar untuk umat di tengah sedang demam seperti ini. Bagaimana mungkin bala tidak menimpa kita karena kualitas perempuannya begini gitu. Lalu kemana para ayah, para suami, para lelaki ini sehingga membiarkan istrinya, anak perempuannya, bibi-bibinya melakukan kedunguan macam ini? Kemana mereka? Karena itu wahai para suami, para ayah, para uwa ini, ayo jaga rumah tangga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena perempuan-perempuan yang menjaga aurat mereka, baik secara fisik maupun secara suara, karena suara mereka adalah aurat, itu membantu menjadi satu di antara 4 oknum yang akan menghindarkan suatu kaum dari bara. Ayo kita ciptakan supaya negeri kita baldatun thayyibatun. Bayangkan. Harus kita akui sekarang kalau musibah menimpa negeri kita, harus kita akui bahwa belum hadir negeri kita pemimpin yang adil. Rajen teh dulu ada ya, rajen teh bahasa Indonesianya apa ya? Rajen teh. Kalaupun ada. Kalaupun. Oh iya, oke lah, bisa tuh. Kalaupun dulu ada seseorang yang kita gadang-gadang untuk pemimpin yang ideal, guys bagi naik, ya begitulah. Beberapa kali saya kecewa gitu, si fulan kayaknya keren gitu ya, muda, prestasinya sudah terbukti sebelumnya gitu. Tapi geus di luhur mah beda deui urusan. Bala kacip perutnya. Apa bahasa Indonesia ini, Mbak? Aduh, begitupun ulama. Ada yang dikader gitu ya semenjak awal, setelah menempati posisi tertentu dengan terkenalnya, dengan subscribe-nya, dengan like-nya gitu, jadi famous, gitu buat pernyataan-pernyataan yang sangat absurd, bahkan bertolak belakang dengan syariat. Tidak sedikit saya jumpa, dulu saya tokohkan dia gitu. Tapi semenjak mulai dapat angpau-angpau itu yang jumlahnya triliunan, ya Allah, membuat statement-statement yang menyakiti umat. Ini tidak selaras dengan syariat ini gitu. Namun tidak ada yang bisa menghentikan beliau tuh, mereka menurut saya. Ada kekuatan yang bukan underground tapi di balik layar itu namanya? Behind the scan itu, behind the scan gitu ya. Sehingga enggak bisa diganggu kan. La haula wala quwwata illa billah. Pamanya disodorkan ke saya, 100.000 ke malain ulama sembering 100.000 panggilkeun 100.000 sembering. Mun segelir gua mau masih 100.000 uang. Itu Allah di atas segalanya. Nambah 1 juta. Wow. Gitu. Guys angkana teh ngagibag gitu. Kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Tong borok triliunan, nyawa sok paehan sembering daripada kudu merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita saksikan para ulama yang tadi kita sebut tuh. Jadi kita hadirkan itu. Kita hadirkan pemimpin yang adil, pilih dengan sangat baik. Kemudian kita hadirkan ulama-ulama yang sabilil huda. Lalu kita hadirkan tokoh-tokoh tetua yang sangat peduli tentang amar ma'ruf dan nahi munkar serta mendukung berbagai program pendidikan yang berbasis ilmu dan Quran. Yang keempat, istri-istri kita. Saya salah nggak nyebutnya? Istri kita atau istri-istri kita ya? Setiap istri kita yang tepat begitu. Dan sana ayah di sini. Setiap istri kita, setiap anak perempuan kita, setiap ibu-ibu kita, ayo kita ingatkan mereka menjaga aurat. Saya menarik dengan kisah Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin, Masya Allah di kitab-kitab para ulama disebutkan. Ketika beliau sudah menua, beliau masih mengenakan niqab. Kalau niqab saja dikenakan, bomo jilbab gitu. Niqab saja masih dikenakan. Ditanya oleh salah seorang, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah meringankan bagi perempuan yang sudah lanjut usia untuk menampakkan sebagian perhiasannya atau tempat-tempat yang biasa dipakai untuk disimpan perhiasan seperti telinga, seperti leher, seperti tangan. Boleh orang yang sudah tua. Lagi pula siapa yang tertarik dengan itu? Itu Al-Quran yang mengatakan itu.
Kenapa Anda masih pakai serapi ini, wahai Hafsah binti Sirin? Dijawab oleh beliau. Betul. Tapi tolong lanjutkan ayatnya, jangan dipenggal gitu. Karena memang ujung ayatnya adalah barang siapa yang menjaga iffah, yasta'fif khairul lahu. Jadi kalaupun dia sudah lanjut usia tapi dia tetap ingin menjaga kehormatannya, maka itu lebih baik. Jangan ngambil yang rusong-rusongnya saja dong gitu. Tetap ngambil kesempurnaan. Nah, ini 4 hal yang perlu kita perhatikan agar negeri kita secara khusus terhindar dari berbagai bala. Sangat sederhana, tidak perlu triliunan untuk mendatangkan vaksin. Tidak perlu berbagai macam teori. Cukup hadirkan 4 orang ini yang memang sudah sangat langka, barang mahal ini. Kalau ada pemimpin adil di antara kita, cintai dia. Jaga dia dengan sangat baik. Kemudian jika ada alim, ahli ilmu yang lurus di jalan Allah, cintai dia. Jaga mereka. Karena berkat mereka lah kita terhindar dari musibah. Kalau ada para tokoh dan tetua yang istiqomah konsisten dalam amar ma'ruf nahi munkar serta memberikan dukungan dalam keilmuan, cintai mereka dan lindungi mereka. Dan apabila ada para ummahat, para nisa yang menjaga aurat-aurat mereka, dukung, cintai mereka, nikahi. Betul ya? Selamatkan mereka. Dukung, cintai mereka, dukung mereka. Kalau perlu selamatkan mereka. Bisa dipahami? Nah, gitu. Selanjutnya, waktu saya habis apa tidak ya? Habis ya? Belum. Angger kita canoi. Jam mah murah cek saya jam lambat ya. Kita lanjut kalau begitu ke ayat yang tadi saya baca dalam sholat sebagai penguatan dari kalimat Imam Qurtubi ini. Semenjak bulan Februari hingga hari ini sudah berapa bulan berarti? 10 bulan, betul? Di kita diberlakukan WFH. WFH, salah sebut ya? Saya tadi bilang ya. Salah dikit. Apa namanya? Work from home. Bahasa Inggris begini. Work from home. Nempi ke sekolah pun di rumah ya. Nah, sekarang kita loncat pada ayat. Tadabbur ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 214. Tadi saya bacakan dalam surah ayatnya. Kita tadabbur tentang musibah ini ya. Para Allah dan yang membayang. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Di surah sebelum saya lanjutkan ayatnya, yang perlu saya tekankan, kalau kita memang beriman pada Allah dan Rasulnya, hari akhir dan seterusnya, maka komitmen, konsekuensi maksud saya, konsekuensi dari keimanan kita adalah menuntut adanya ujian. Surah ke-29, 2 ayat pertama tuh. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira? Sama kalimatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Ahasiban nas. Apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan beriman lalu mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sementara itu sungguh benar telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamillahu alladziina shadaqu wa wala ya'lamillahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena agar Allah bisa mengetahui, agar Allah tahu siapa di antara hamba-hamba yang diuji tadi, siapa yang shadiq, yang benar, siapa yang dusta. Jadi ujian memang itu dibutuhkan. Ujian merupakan sebuah konsekuensi keimanan untuk menguji siapa di antara kita yang benar, siapa di antara kita yang dusta. Jadi ujian itu anggap biasa saja. Bahkan sebuah kesempatan untuk pembuktian keimanan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Lenggang kangkung begitu. Walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian musibah, ujian.
Walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian pun diuji. Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Menimpa mereka al-ba'sa, ad-dharra dan al-zulzilu, zilzal. Nah, itulah yang ingin kita tadaburi pagi ini. Perihal tentang 3 hal tadi sebagai sebuah konsekuensi dari iman, Allah akan ujikan pada mereka berupa al-ba'sa, berupa ad-dharra, berupa zulzilu. Saya mengutip tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ini adalah gurunya dari Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah ini adalah guru daripada Imam Az-Zahabi. Masya Allah, ulama-ulama besar semua. Imam Ibnu Taimiyah adalah guru daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah adalah guru dari para ulama. Ya, meskipun beberapa ijtihad beliau dalam pandangan ulama lain tidak disepakati. Namun dalam hal ini saya ambil dulu pendapat beliau tentang tafsir makna dari al-ba'sa, ad-dharra dan al-zulzilu. Yuk kita tanyakan kepada beliau apa maksud. Saya ulangi, saya terjemahkan dulu ayatnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu dicoba, diuji. Mereka itu ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta goncangan. Malapetaka, kesengsaraan, goncangan. Itu 3 hal tadi. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Hatta yaqula ar-rasulu waladina amanu ma'ah mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu begitu dekat. Para hamba Allah. Di sini disebut hatta yaqula rasul. Sampai sekali berrasul saja. Yang rasul itu manusia yang telah diseleksi oleh Allah, dipilih secara khusus dari banyak manusia. Karena mereka telah lolos uji memang. Namun sekali berrasul sekalipun mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Saking apanya nih kira-kira? Kalau sekali berrasul saja sampai nanya, ya Allah sampai kapan ini gitu. Berarti siksaannya begitu apa? Bukan siksaan. Apa tadi? Yang 3 tadi apa? Al-ba'sa apa tadi? Tadi saya ngambil terjemah depan soalnya nih. Terjemah apa tadi? Malapetaka. Kesengsaraan, lalu kegoncangan. Berarti malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan yang dihadapi begitu keras. Dan ketahuilah Rasul bersabda ketika ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat itunya balaannya, cobaannya? Nabi menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, bukan RT. Dan orang yang mirip kesolehannya dengan nabi, dan orang kemudian yang mirip kesolehannya dengan nabi. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Itu Nabi mengatakan itu dalam hadisnya. Nah, para hamba, sekali bernabi saja sampai mengatakan mata nasrullah. Jadi apa yang dimaksud ba'sa, doro dan zulzul? Yuk kita tanya Ibnu Taimiyah. Al-ba'sa apa tadi bahasa? Malapetaka. Malapetaka apa yang dimaksud? Menurut Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud al-ba'sa adalah suatu malapetaka yang terdapat pada harta. Gitu. Dengan pandemi ini yang sudah hampir setahun menyelimuti kita, sehingga berbagai peraturan pemerintah buat agar melindungi warganya. Begitu saja dulu prosesnya. Otomatis perekonomian pun sangat terdampak. Betul? Terasa apa tidak sih? Atau orang sini begitu sejahteranya? Hanya saya saja merasakan gitu ya. Padahal saya bukan pebisnis nih. Harus kita jujur akui bahwa itu merambah semua lini. Terutama bagi rakyat
bagi masyarakat yang tergolong, kalau diklasifikasikan, meskipun saya tidak suka menyebut ini sebetulnya, anggap dulu biar mudah mencernanya, tergolong pada klasifikasi menengah ke bawah. Dan leluhur mah tuh tengaruh sama sekali. Sirek di lockdown 10 tahun, oke, kalem nih. Kurang itu. Gitu. Nah, ketahuilah, ketika terjadi malapetaka al-ba'sa pada harta, itu juga merupakan ujian dari Allah untuk mengukur, menguji kehidupan. Dan agar kita bisa beralasan untuk bisa masuk surga. Kan tadi am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu mengira akan masuk surga begitu saja gitu. Nah, ketika mendapatkan musibah berupa malapetaka harta ini, itu jadi alasan agar memang saya layak masuk surga ya Allah, kan udah diuji lewat malapetaka harta kemarin tuh. Tapi saya sabar, saya tidak buruk sangka, saya tidak berkata yang buruk-buruk, dan tetap saya berikhtiar dan tawakal. Kan keren bisa punya alasan begitu. Jadi ini yang pertama. Saya khawatir sekali dengan pandemi yang melingkupi kita ini, lalu terjadi malapetaka pada harta kita yang tadinya sekian jadi sekian gitu, yang tadinya cukup begini jadi berkurang. Kadang kita harus menyiapkan mental untuk tidak pada kondisi di mana kita terbiasa begitu. Harus disiapkan mental itu. Ya. Para murid yang pertama, ad-darra apa? Yaitu kesengsaraan, kata Imam Utsaimin, kesengsaraan pada fisik. Rieuh tuh karena tadi masalah harta terdampak ya, malapetaka aya rieuh karena pikiran jangar. Oh sekarang di geus pabrik bener diuyuh. Gitu. Tapi hanya mun pikiran geus kering, dampakna kana naon tah? Kana awak. Gitu. Atau umpamanya memang kita sakit deh gitu. Karena wabah ini kita sakit gitu. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dibacalah doa benteng itu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali tiap pagi dan sore hari itu di benteng. Dan alhamdulillah hari ini kita sehat, alhamdulillah. Jadi kesengsaraan pada fisik itu pun merupakan bagian daripada cobaan dari Allah dan menjadi alasan agar kita masuk surga. Selama sakitnya sobar. Untuk mau pepang, iya lambai teh. Aduh, geus berobat kemana-mana di, geus beak segala rupa, tapi itu jangan hadirin, jangan. Ulama tabi'in kalau ditanya, bagaimana kabar kesehatanmu sekarang? Ini ulama jawabnya, ini ulama tabi'in ya. Saya mencintai apa yang Allah cintai. Itu tuh bertahun-tahun, puluhan tahun geringan teh, tidak bisa kemana-mana. Saya mencintai apa yang Allah cintai. Jika Allah masih menyukai penyakit itu ada pada saya, meskipun saya telah berusaha berobat sekemampuan, maka saya suka apa yang Allah suka. Keren deh. Kalau Allah masih menginginkan, kan memang semuanya takdir Allah, bukan? Kalau kita berobat nggak sembuh juga takdir Allah. Sembuh juga bukan karena obat, karena takdir Allah. Kalau Allah suka, masih menyukai sakit ini ada pada saya, maka saya suka apa yang Allah suka. Jodoh tak? Jadi orang teh mau teh lain ku penyakitna, tapi ku pikiran goreng patut tadi sebenarnya. Aya don tak? Jadi mati sebelum waktunya sebetulnya. Tapi bayangkan banyak orang yang sudah koma dinyatakan mati, bahkan tapi karena pikirannya dia ingin bertahan dan memang belum ada takdir Allah untuk mati gitu, dia bisa hidup lagi. Hadirin, Nabi Musa pada saya ceritakan di forum ini kalau tidak salah, dia sakit apa? Gigi. Saya temukan 2 riwayat dalam kitab-kitab para ulama, meskipun ada yang mengatakan riwayat ini mungkar, nggak apa-apa lah. Ambil saja hikmahnya. Perkara nanti ini doi mungkarnya itu urusan ulama yang nyerna. Kita dengarkan saja dulu. Ketika Nabi Musa sakit gigi, ngadu pada Allah, karena memang jadi nggak bisa beraktivitas nih. Saya belum pernah sakit gigi, jadi saya nggak tahu ekspresi ini seperti apa sakit gigi. Nanti yang tahu tolong ceritakan lagi ya. Ya Allah, gigi saya sakit gitu. Nah, kata Allah, karena memang Nabi Musa itu kalau Allah bisa berbicara dengan Musa, carilah rumput anu. Di dalam teksnya disebutkan rumput nama rumputnya. Terus dosisnya pun Allah kasih tahu, ambil beberapa biji, terus caranya kunyahlah gitu. Sampai dikasih tahu nama, dosis dan cara ngolahnya kasih tahu.
Nabi Musa mencari, setelah dapat diambil sesuai petunjuk Allah, dikunyah saja tidak ditelan. Langsung. Wah, iya, jampai harubat ya. Langsung sembuh. Alhamdulillah. Wah, berlalu beberapa lama gitu, hari berganti, pekan berganti, bulan dan seterusnya. Celetut deui nyeri nu lain, gigi yang lain sekarang yang sakit. Hari tadi susum permen gitu. Jangan tanya, wah Nabi Musa tanya nyikat gigi ulah, ini Nabi gitu. Ini mah qadarullah sakit. Nabi itu selalu terhindar dari sifat-sifat tercela. Wal mungkin untuk nakoneng Nabi. Mereka diberi petunjuk oleh Allah untuk bersuci. Karena menyampaikan kalam-kalam Allah itu harus suci, mulutnya tidak bau pete, tidak bau jengkol. Meskipun saya senang, ya. Bang, jengkol bang. Siap. Apa tadi spek mana saya? Nabi Musa, aduh jadi kena jengkol. Aduh, kode tadi parasnya udah jengkol lagi. Nabi Musa sakit lagi, lalu tanpa ngadu lagi ke Allah. Sekarang mau langsung mindsetnya kemana? Karena cukup. Jangan. Wah iya kapangi. Jumlahnya sakit itu, wah nyeri kene, tambah dosisnya. Masih nyeri kene, tambah lagi. Kalau buka-buki baru, akhirnya ngadu, ya Allah, nah ada yang lain apa? Itu, sugan cukupnya beda? Enggak sama. Bahkan dosisnya ditambah. Kata Allah, iya memang gitu. Karena sakitmu yang pertama dulu, hajatmu itu padaku. Tapi sakit gigimu yang kedua, kali ini hajatmu pada rumput. Sampai nyembah kajukut bisa. Kalau itu bahasa saya. Begitupun kita. Sekalinya nanti sakit, yang connect pertama kali itu Allahnya. Lain langsung ke rumah sakit mana gitu. Engke teman nomor 200. Oskadon dia jeung bodrek. Engke ketika diminum pun mantengna teh kasaha? Lain kana obat. Sabab lamun mantengna kana tarekah unggul, kana syariat unggul, loba kecewa. Aduh, sinyang geus lawan onggar itu ka dieu teh cager-cager, sawah geus digadekeun, muning geus dijual. Gitu. Hah? Jadi begitu, jangan bersandar kemana? Nah, itu mah hanya ikhtiar. Ayo bersandar pada Allah saja. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir tentang al-zulzilu. Apa tafsir Ibnu Taimiyah? Ya, keguncangan itu adalah pada jiwa. Boleh jadi dengan musibah yang hampir 1 tahun melingkupi kita ini, jiwa kita jadi labil, jadi guncang, sholat jadi hantuan, berpengaruhlah pada ibadah kita pada Allah gitu. Sodako jadi berkurang, silaturahmi jadi angang. Ada apa hadirin? Saya mengguncang begitu, jangan terlalu juga lah, biasa saja kita mensikapinya. Tapi bukan berarti pula teledor gitu. Tetap kita proporsional dalam bersikap. Proporsional itu yang penting tadi, adil tadi itu. Mensikapi segala sesuatu tidak keluluhi. Cek Sunda. Keluluhi itu tidak berlebihan. Ya, ini penting karena kalau sudah goncang jiwa berpengaruh pada pikiran, pada fisik. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum nyata datang pada kalian suatu cobaan sebagaimana orang-orang dahulu juga dicoba. Mereka ditimpa dengan kesengsaraan. Apa tadi bahasanya? Malapetaka harta. Bukan lamun sempit harta sih ingat, oh ini cobaan dari Allah. Untuk menguji iman saya, lihat Allah, aku tidak akan berkata buruk, aku tidak akan berburuk sangka, amal solehku tidak akan berkurang dengan berkurangnya harta. Tersebab musibah ini tetap akan berjalan insya Allah gitu. Dan saya supaya bisa beralasan masuk surgamu. Gitu memang setan, pasang. Lalu ada kesengsaraan fisik. Ya Allah, meskipun fisik saya sedang sakit, tidak akan berkurang amal soleh saya. Gitu. Saya akan tetap muqarabah kepada Engkau. Hablum minanas jalan, hablullah jalan, sekemampuan saya. Saya akan buktikan iman saya kepada Engkau. Gitu. Begitupun dengan kegoncangan jiwa. Maka diminta diteguhkan, ya muqallibal qulub, tuluykeun, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik.
Doa pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ayo doa. Keteguhan hati biar tidak goncang, babari labil, bahkan sampai ada niatan untuk mengakhiri kehidupan. No. Satu orang. Ini panduan. Maka dari itu para rasul pun sampai berkata mata nasrullah. Itu sebuah hal manusiawi hadirin. Ketika kita bertanya, ya Allah sampai kapan ini? Itu manusiawi. Tapi kalau bertanyanya begini, ya Allah menguji seperti ini kepadaku, ini salah. Tapi kalau yang bertanya sampai kapan ini, itu diakomodir dalam Quran karena Rasul pun berkata demikian. Bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan meskipun saya sarankan jangan berkata gitu. Udah usaha saja. Yang tidak dibolehkan adalah ya Allah nah saya mendapatkan ujian meniki-kieu teuing dosa naon sim? Ada mana gitu. Kok bertanya begitu? Enggak tepat. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri suci. Memang dosa banyak kok gitu. Kok berkata dosa naon saya ketika diuji kieu ingat la yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah memberikan ujian pada kita di luar batas kemampuan. Karena itu Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Sekarang itu mentalitas kita. Tenang. Bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat. Memang musibah, harta, fisik, hati tadi, jangan khawatir. Itu pun akan berlalu. Seperti Krisye mengatakan badai pasti. Namun yang harus disiapkan mental bukan badai pasti berlalu, tapi badai pasti datang. Kalau cuma badai pasti berlalu, kita berpangku tangan, nah kan antep pakai geus gitu. Tapi kalau badai pasti datang, kita akan siapkan mental untuk menghadapinya. Itu hanya rasa saja. Itu hadirin tambahan terakhir dari saya, kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau suatu hari fisik kita sakit, kata beliau begini. Sakitnya fisik adalah laksana zakat untuk harta. Karena badan yang tidak pernah sakit seperti harta yang tidak pernah dizakati. Maksudnya untuk apa sakit kita berarti? Menyucikan fisik dan jiwa kita. Sebagaimana hanya zakat untuk harta. Pokoknya kalau apapun yang terjadi mindset, alhamdulillah pokoknya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Allati binikmati tatimus sholihat. Dapat sakit, sesuatu kesempitan dan lain-lain yang tidak kita sukai, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Setelah itu baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati dan seterusnya. Paham tuh? Mudah-mudahan kita bisa mementali dengan sangat baik musibah yang tengah kita hadapi, baik secara global pandemi ini maupun secara personal. Setelah itu musibah ini akan menjadi panen pahala yang begitu banyak untuk saya dan kita semuanya. Lalu kita di sisi Allah ternilai orang yang layak masuk surga dan teruji bahwa iman kita kualitasnya bagus. Siap menghadapi musibah? Hayang musibah? Alim, gagah, alim. Makanya tadi usahakan yang silakan diwujudkan. Allah lam bisawab. Syukran ala ihtimamikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada Rasul jenazah kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.